Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Diat Ahadiat, Kepala SD Negeri 1 Karangmekar, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Saya akan menyampaikan presentasi tentang menyongsong era pendidikan baru dengan rencana kepemimpinan transformasional. Tujuan dari praktik baik ini adalah mengembangkan dan mengkomunikasikan visi pendidikan yang inspiratif. 2. Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. 3. Menggalang dukungan dan kolaborasi. 4. Mengidentifikasi dan membantu potensi dalam individu. 5. Menilai dan menyesuaikan rencana transformasi. Pendekatan kepemimpinan transformasional yang saya lakukan adalah dengan mendorong inovasi pendidikan. Berikut adalah strategi dan langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama, pengenalan kebutuhan akan inovasi. Yang kedua, memberikan dukungan dan sumber daya. Ketiga, pembentukan tim inovasi. 4. Pengujian dan evaluasi ide. 5. Berbagi hasil dan pembelajaran. 6. Mengakomodasikan perubahan dalam kurikulum dan metode pembelajaran. 7. Mengembangkan budaya inovasi. 8. Komitmen pada pembelajaran seumur hidup. Rencana langkah-langkah implementasi. Yang pertama, saya akan mengadakan pengembangan visi inspiratif dengan cara melibatkan seluruh stakeholder dalam pendidikan, dalam melibatkan diskusi refleksi bersama tentang masa depan sekolah yang diinginkan. Yang kedua, komunikasi visi. Saya melakukan komunikasi dengan cara melakukan pertemuan khusus dengan seluruh jajaran stakeholder yang ada di sekolah. Yang ketiga, tentunya pembentukan tim inovasi. Keempat, dukungan dan pelatihan. Saya memastikan, mendukung, dan memberikan pelatihan dengan cara in-house training di sekolah. Yang kelima, mendorong pengujian ide. Ide-ide yang masuk kami dorong dan kami lakukan pembahasan dan pengkajian di dalamnya. Yang keenam, evaluasi dan pembelajaran bersama. Yang ketujuh, membangun komitmen dan budaya inovasi. 8. Pengembangan diri. Saya akan memastikan bahwa seluruh stakeholder yang ada di sekolah memiliki akses pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan. Yang kesembilan, komitmen pada perubahan berkelanjutan. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama, pelatihan tambahan. Yang kedua, dukungan dari atasan dan komite sekolah. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Yang keempat, sumber daya teknologi. Yang kelima, kami membangun tim inovasi. Yang keenam, dukungan psikologis. Ketujuh, sumber daya manusia. 8. Koneksi dengan research eksternal. 8. Evaluasi dan penyesuaian berkala. Dan yang ke-9, komunikasi dan pemasaran. Penetapan jadwal implementasi. Pengembangan visi inspiratif dilaksanakan di bulan ke-1 dan ke-2. Pengadaan komunikasi visi diadakan di bulan ke-3 dan ke-4. Pembentukan tim inovasi bulan ke-5, dukungan dan pelatihan bulan ke-6 sampai dengan ke-8, mendorong pengujian ide di bulan 9 dan ke-10, evaluasi dan pembelajaran bersama bulan 11 dan 12, komitmen pada budaya inovasi di bulan ke-13 dan ke-15, pengembangan diri dan staf selama 1 tahun berikutnya. Komitmen pada perubahan berkelanjutan selama 1 tahun berikutnya. Ke-10, evaluasi dan penyesuaian berkala. Dan yang ke-11, komunikasi dan pemasaran
Kedua unsur ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama proses kegiatan berjalan. Evaluasi dan pengukuran kemajuan. Saya menggunakan sejumlah indikator kinerja, mengumpulkan data yang relevan, dan mendapatkan umpan balik dari berbagai sumber. Berikut adalah cara yang saya lakukan dalam mengukur kemajuan tersebut. Dari indikator kinerja utama, saya melakukan cara peningkatan hasil akademik. Saya melakukan pengukuran partisipasi guru dalam pelatihan inovasi, keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan penggunaan teknologi pendidikan. Dalam pengumpulan data, saya mengumpulkan data dari hasil akademik, data survei kepuasan, data pemantauan pelaksanaan inovasi, dan data analisis teknologi pendidikan. Umpan balik. Dalam melakukan umpan balik, diskusi rutin dengan tim inovasi, pertemuan dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dan yang terakhir adalah menjaring saran dan umpan balik. Laporan implementasi yang saya lakukan, yaitu tentang indikator kinerja utama. Yang kedua, laporan tentang pengumpulan data. Dan yang ketiga adalah umpan balik dari berbagai laporan yang sudah disampaikan. Refleksi dan pembelajaran. Apa yang berhasil dalam praktik kepemimpinan transformasional? Yang pertama, keberhasilan dalam pengembangan visi inspiratif. Yang kedua, keberhasilan dari tim inovasi yang efektif. Dan yang ketiga, keberhasilan dalam melakukan pendekatan kolaboratif. Apa yang perlu diperbaiki dalam praktik kepemimpinan transformasional saya? Yang perlu diperbaiki dalam kepemimpinan transformasional, yang pertama, evaluasi harus lebih sistematis. Yang kedua, melakukan perubahan dalam manajemen yang lebih efektif. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan teknologi. Yang keempat, membangun kembali komitmen dan keseimbangan. Dan yang terakhir adalah melakukan umpan balik terus-menerus. Refleksi dan pembelajaran. Apa yang berhasil dalam praktik kepemimpinan transformasional? Yang pertama, keberhasilan dalam pengembangan visi inspiratif. Yang kedua, keberhasilan dari tim inovasi yang efektif. Dan yang ketiga, keberhasilan dalam melakukan pendekatan kolaboratif. Apa yang perlu diperbaiki dalam praktik kepemimpinan transformasional saya? Yang perlu diperbaiki dalam kepemimpinan transformasional, yang pertama, evaluasi harus lebih sistematis. Yang kedua, melakukan perubahan dalam manajemen yang lebih efektif. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan teknologi. Yang keempat, membangun kembali komitmen dan keseimbangan. Dan yang terakhir adalah melakukan umpan balik terus-menerus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.